历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Lu Xiaofei tidak berkata apa-apa, hanya mengerutkan lehernya. Melihat paviliun pil dan paviliun bela diri yang begitu ramai, ia hanya bisa iri hati. Siapa yang tidak iri melihat murid cantik dan kepala paviliun yang cantik? Saat itu, Jian Xiaoming datang ke paviliun bela diri untuk merekrut murid, melihat Tian Linglong, dan berkata, "Kepala paviliun Tian, setidaknya beri aku sedikit muka." Jian Xiaoming dari Akademi Pedang. Tian Linglong hari ini tampak lebih menggoda namun tetap elegan, membuat para murid di sekelilingnya terus memandang dan merasa damai. "Jian Xiaoming, mengapa kamu menyalahkanku hanya karena kamu tidak bisa merekrut murid?" Tian Linglong tersenyum dan berkata, "Mereka bergabung ke paviliun bela diri atas kemauan sendiri, dan tidak ingin berlatih pedang. Apa itu salahku? Kamu?" Jian Xiaoming tak bisa berkata apa-apa. "Tunggu saja, saat aku melampauimu, paviliun bela dirimu itu, bersiap-siaplah untuk runtuh." "Hei, Xiaoming, Linglong, kalian ada di sini rupanya." Sebuah sosok mendekat. Itu adalah Shen Wenxuan. Shen Wenxuan kini tampak lebih dewasa dari sebelumnya, dan memiliki aura seperti orang yang menguasai segalanya. Itu adalah kepercayaan diri yang luar biasa kuat. "Wah, Kepala Paviliun Shen, apa kamu baru-baru ini berhasil meramu pil ajaib?" Jian Xiaoming menyeringai dan berkata, "Kalau kamu punya pil, ingatlah aku. Aku bisa carikan orang untuk mencobanya." Mendengar itu, wajah Lu Xiaofei langsung memucat. Sudah hampir setahun, dan setiap kali Shen Wenxuan membuat pil, Jian Xiaoming selalu menyuruhnya mencobanya duluan. Walaupun ia mendapat imbalan, rasa takut akan pil gagal membuatnya trauma. "Baiklah." Shen Wenxuan membalik telapak tangannya, dan sebuah kotak giok muncul. Saat kotak itu dibuka, aroma obat langsung menyebar ke udara. "Ini pil Tianyun?" Tian Linglong juga berdiri saat itu, menatap pil di tangan Shen Wenxuan, dan berkata dengan nada terkejut, "Pil tingkat 7, pil Tianyun, adalah pil yang membantu seorang pejuang di ranah Tianu melangkah ke ranah Tianyuan dan memicu transformasi spiritual." "Astaga, Shen Wenxuan, kamu sekarang sudah bisa meramu pil tingkat 7? Pil tingkat 7, apa maknanya?" "Itu adalah tingkat yang sesuai dengan kebutuhan kultivasi para pejuang di ranah Tianyuan. Dalam waktu 1 tahun, Shen Wenxuan naik dari alkemis tingkat 5 menjadi alkemis tingkat 7. Jika kabar ini tersebar, seluruh benua Jiwio pasti akan gempar, dan orang-orang di paviliun pil suci mungkin tak akan tinggal diam. Semua ini berkat ajaran guru. Wawasan beliau tentang alkimia benar-benar luar biasa. Kalau tidak, aku mungkin membutuhkan 10 tahun lagi untuk bisa meramu pil tingkat 7. Itu benar, Kakak Qin memang memiliki pemahaman yang luar biasa." "Ya?" Ketiganya mengangguk bersamaan. Dalam lebih dari 1 tahun ini, telah terjadi perubahan besar di sekte Qingyun. Kelima tetua berada di antara 3 sekte besar, sekte Fei Hong, Istana 7 Bintang, dan sekte Ulat Sutra Beracun. Mereka tidak hanya mengumpulkan kekayaan dari 3 sekte itu, tetapi juga menarik murid-murid berbakat untuk bergabung ke dalam sekte Qingyun. Selama waktu ini, sekte Qingyun memang berhasil merekrut banyak murid unggul. Kalau bukan karena Qin yang mengatur dengan ketat, jumlah murid pasti akan bertambah lebih banyak lagi. "Kalian bertiga sudah di sini." Suara tawa ringan terdengar, dan sebuah sosok muncul saat itu juga, disambut dengan sorakan. Tetapi melihat wanita cantik di samping pemuda itu, banyak murid perempuan hanya bisa menghela napas. "Kakak Li?" Saat ketiganya melihat siapa yang datang, mereka semua memberi hormat dengan hormat. Yang datang adalah Li Yifan dan Tian Lingxin. Sekarang, Li Yifan tidak hanya telah melangkah ke ranah Tianwu, tetapi juga telah dipercayakan untuk menangani semua urusan sekte, seolah-olah dia adalah ketua sekte itu sendiri. Murid utama itu memang tidak ditunjuk Qin Yang tanpa alasan. Dan di sampingnya, Tian Lingxin tampak semakin lincah, dan dalam kelincahan itu, ada pesona kewanitaan yang menghangatkan hati. "Kalian bertiga, ketua sekte memintaku menemuimu." Li Yifan menggenggamkan tangan dan berkata, "Tampaknya ada urusan penting." "Urusan?" Ketiga orang itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam setahun berlatih, ketiganya telah mengalami kemajuan luar biasa.
Namun ketua sekte ini, yang sehari-hari tinggal di puncak Xuanchen, tidak pernah berlatih dan hanya melukis setiap hari. Sampai-sampai membuat mereka merasa tidak habis pikir. Sekarang tampaknya Qin Yang akan pergi. Sekte Qing Yun, Puncak Xuanchen. Saat itu, di bawah pendopo Puncak Xuanchen, Qin Yang berdiri menyamping, memegang kuas panjang, dengan hati-hati melukis sesuatu di atas kertas gambar yang terletak di meja batu di depannya. Dalam waktu 1 tahun, Qin Yang naik dari tingkat 5 ke tingkat 7 di ranah bela diri bumi, tetapi dibandingkan dengan kemajuan Jian Xiaoming dan ketiga lainnya, ini terasa sangat lambat. Namun, Qin Yang sama sekali tidak memedulikannya, dia hanya fokus pada lukisannya. Sudah datang. Melihat keempat orang itu telah tiba, Qin Yang tetap melanjutkan lukisannya, dan berkata, "Aku melihat langit malam, dan kita bisa segera berangkat menuju istana Fata Morgana." Melihat langit malam? Qin Yang melukis siang dan malam, kapan dia sempat melihat langit malam? Tapi sebelum itu, aku akan pergi ke wilayah luar benua Jiuyo sekali, jadi kalian ikut denganku. Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, "Siapkan perlengkapan." Siapkan perlengkapan? Untuk apa? Masuk ke istana Fata Morgana? Aku tidak yakin semuanya akan aman, jadi kali ini, aku harus benar-benar siap sebelum masuk. Kalau tidak, aku tidak akan menunda selama 1 tahun. Kalian semua, bersiaplah untuk berangkat besok. Aku akan membawa kalian untuk menangkap seseorang. Menangkap seseorang? Mendengar ini, keempatnya semakin bingung. Namun Qin Yang memang selalu sulit ditebak, dan keempatnya tidak banyak bertanya. Setelah keempatnya pergi, Qin Yang tetap berada di puncak sendirian, masih melukis, dengan sangat serius. Perlahan-lahan, sebuah lukisan mulai tampak, menggambarkan sosok seorang wanita. Dalam lukisan itu, wanita itu tampak sangat jelas, seolah-olah hidup dan siap berjalan keluar dari lukisan itu. Atau jangan-jangan, Qin Yang tersenyum pahit dan berkata, "Tua Yu, aku sudah melukis untukmu selama 1 tahun, dasar tua bangka, jangan kecewakan aku." Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, keempatnya sudah siap berangkat. Kali ini, alih-alih menunggangi Xiao Qing, mereka menggunakan binatang roh terbang. Benua Jiuyo sangat luas, bahkan jika menaiki Xiao Qing secepat apapun, tetap memerlukan waktu minimal 1 bulan untuk mencapai benua luar. Tapi dengan binatang roh terbang, waktu bisa dipangkas hingga setengahnya. Selama 1 tahun terakhir ini, Lao Wei mengikuti kelima tetua menjaga wilayah 3 sekte besar guna menenangkan dan menekan pemberontakan, jadi dia tidak bersama Qin Yang. Kali ini, mereka berlima berangkat bersama, dan Qin Yang tidak mengatur orang lain untuk menemani. Di atas binatang roh terbang, Jian Xiaoming tidak tahan untuk bertanya, "Kakak, kita akan pergi kemana kali ini?" "Aku tidak tahu." Jawaban Qin Yang membuat Jian Xiaoming dan yang lainnya tertegun. "Tidak tahu? Apa ini lelucon?" "Ke Sungai Yan Selatan dulu," tanya Kaisar Yan. "Baik." Setelah sekitar 10 hari, binatang roh terbang muncul di atas ibu kota kerajaan Nanyan dan mulai turun. Orang-orang yang awalnya tegang langsung tenang saat tahu yang datang adalah Qin Yang, dan segera mengabari Kaisar Yan. Tak lama kemudian, Kaisar Yan muncul dan segera menyambut Qin Yang dengan hormat. "Tenang saja, aku kesini bukan untuk merepotkanmu, hanya ingin bertanya, apakah kamu tahu guru mana di benua Jiuyo yang paling aneh?" "Aneh?" Kaisar Yan memandang Qin Yang dengan ekspresi bingung. "Di gurun itu mungkin ada rawa, hutan, danau, gurun seperti itu. Perlu dicatat, aku tidak bicara tentang oasis. Semua itu adalah bagian dari gurun itu sendiri." "Tuan Qin pasti sedang membicarakan oasis Dayu, bukan?" Kaisar yang tersenyum saat itu, hanya oasis Dayu yang tempatnya seajaib itu. Oasis Dayu bukanlah oasis, tapi gurun. Namun di atas gurun itu tumbuh hutan lebat. Hutan, pegunungan, dan sungai semua ada di atas gurun, sungguh aneh. "Itu dia?" Qin Yang bergumam pelan. "Oasis Dayu, tampaknya orang tua itu masih di sana." Qin Yang tersenyum dan berkata, "Kaisar Yan, nanti beritahu Changsu, Mingyong, dan Tian An, jika ada murid berhati baik di kerajaan ini, mereka bisa dikirim ke sekte Qing Yun di tanah Jiuyo." "Baik." Mendengar itu, Kaisar Yan langsung mengerti. Qin Yang telah pergi selama lebih dari 1 tahun, tampaknya telah benar-benar membangun pijakan kuat di tanah Jiuyo. Kalau tidak,
dia tidak akan menyuruh Changsu dan yang lainnya mengirim orang ke sana. Belakangan ini, Kekaisaran Beiming telah mendirikan kerajaan Shang, dan Marsekal Changsu yang memimpin. Aku akan bantu, jadi tidak akan ada masalah, kata Kaisar Yan dengan hormat. Baik, kalau ada anak-anak berbakat di kerajaan Nanyan, kamu juga bisa mengirim mereka ke sana. Terima kasih, Tuan Qin. Kaisar Yan buru-buru memberi hormat. Sebagai raja wilayah, dia tentu bukan orang bodoh. Bukan hanya tidak bodoh, tapi juga sangat cerdik. Kota Ganing sekarang sepenuhnya milik keluarga Jian, dan dia mengikuti kata-kata Qin Yang dalam segala hal. Namun kali ini saat Qin Yang datang hanya untuk menanyakan sesuatu, para pemuda yang mengikutinya, bahkan yang paling lemah pun, sudah berada di tingkat 9 ranah bela diri bumi. Apa artinya ini? Ini cukup untuk membuktikan bahwa, status dan posisi Qin Yang saat ini di tanah Jiuyo, pasti sangat tinggi. Setelah mengantar Qin Yang dan yang lainnya pergi, Kaisar Yan segera berangkat sendiri menuju kerajaan Shang Beiming. Saudara, apa kita akan pergi ke Oasis Dayu? Jian Xiaoming terlihat bingung. Ya. Qin Yang mengangguk dan berkata, tangkap orang itu dulu, baru kita bisa masuk ke Istana Fata Morgana. Kalau tidak, masuk ke Istana Fata Morgana sama saja dengan mencari mati. Jarang sekali melihat Qin Yang seserius ini, Jian Xiaoming pun tak berani main-main. Tampaknya Istana Fata Morgana benar-benar berbahaya. Kali ini Qin Yang sendiri yang turun tangan, berarti memang harus sangat berhati-hati. Kelima sosok itu menunggangi binatang roh, terbang ke arah timur. Akhirnya, dari kejauhan, mereka melihat hamparan tanah berwarna kuning dan hijau. Yang kuning jelas adalah padang pasir, sedangkan yang hijau adalah pepohonan yang rimbun. Sepertinya Oasis Dayu ada di depan, kata Li Yifan perlahan sambil menatap ke depan. Hanya di tempat seperti ini bisa ada sebuah kota. Di depan mereka, memang terlihat sebuah kota. Daerah sekitar kota itu penuh dengan pepohonan hijau. Tembok kotanya tidak tinggi, hanya beberapa meter saja, dan tidak ada penjaga. Orang-orang yang lalu lalang pun berpakaian biasa saja. Qin Yang memandangi kota itu, lalu membawa yang lainnya turun dan berdiri diam di depan gerbang kota. Ada kota sekecil ini di tempat seperti ini, benar-benar menarik, kata Li Yifan sambil memperhatikan dengan seksama. Jian Xiaoming pun terkejut. Ini adalah wilayah timur benua, daerah paling timur. Lebih jauh lagi adalah lautan luas yang tiada ujung. Tak disangka ada sebuah kota dengan skala cukup besar di tempat seperti ini. Dan orang-orang yang berlalu lalang tampaknya bukanlah pendekar kuat. Ada pohon-pohon tumbuh di atas padang pasir, sungai mengalir di sana, semuanya sudah sangat aneh. Tak disangka lagi, mereka malah menemukan kota seperti ini. Kota Tianyu. Melihat nama kota itu, mereka semua jadi semakin penasaran. Mari kita masuk dan lihat-lihat, kata Qin Yang dengan santai. Kelima orang itu pun masuk ke kota bersama-sama, dan ketika mereka masuk, pemandangan di dalam kembali membuat mereka terkejut. Di kedua sisi jalan terdapat banyak toko, tapi semua toko itu terbuat dari kayu. Selain itu, di kayu-kayu tersebut masih tumbuh cabang dan daun, penuh dengan kehidupan dan kehijauan, seolah-olah mereka berada di alam bebas. Tempat yang indah sekali. Sesaat, bahkan Tian Linglong tak bisa menahan diri untuk mengagumi. Tempat seindah ini, rasanya sulit untuk pergi dari sini. Mendengar kata-kata Shen Wenxuan, Qin Yang tersenyum dan berkata, sekalipun kamu seorang alkemis tingkat 7, tinggal lama di sini bukan hal yang mudah. Li Yifan, Jian Xiaoming, Shen Wenxuan, dan Tian Linglong semua terlihat bingung mendengar kata-kata itu. Cari tempat menginap dulu, kata Qin Yang. Li Yifan pun mulai mencari penginapan. Restoran Tianyu. Kota ini bisa menampung lebih dari 10.000 orang, dan orang-orang yang berlalu lalang semuanya berpakaian kain kasar, seperti hidup di sebuah surga tersembunyi. Namun restoran ini memang dibangun dengan gaya yang cukup menarik. Restoran Tianyu adalah salah satu restoran terbaik di kota Tianyu. Pengurus, kami ingin satu meja makanan dan minuman yang enak. Kami berlima juga akan menginap di restoran ini, kata Jian Xiaoming tanpa banyak basa-basi. Baiklah. Pengurus restoran itu maju dan tersenyum, mau pesan hidangan apa? Tempat kami adalah restoran terbaik di kota Tianyu. Ini daftar menunya. Pengurus itu meletakkan menu dan menunggu mereka memesan sambil tersenyum. PFFF. Saat itu juga,
Jian Xiaoming yang sedang meneguk air tiba-tiba menyemburkannya. Apa-apaan, Xiaoming? Yang lain terkejut. Pengurus, Anda yakin ini bukan lelucon? Sepiring kecambah, 10.000 batu roh? Mendengar itu, yang lainnya juga kaget dan langsung melihat menu. Dan begitu melihat, wajah mereka berubah. Bahkan Tian Linglong, sang putri suci dari Tian Daolou pun, tak bisa menahan diri untuk mengerutkan bibir. Sepiring sayur kecambah adalah makanan paling umum. Bahkan di tanah Jiuyo, harganya paling-paling hanya belasan batu roh. Ini jelas ratusan kali lipat. Tempat makan licik? Ini pasti tempat makan licik. Jian Xiaoming berteriak, mana mungkin makanan semahal ini ada di kota kecil seperti ini? Tuan, harga ini tidak bisa ditawar. Pengurus itu tetap tersenyum. Kurasa kalian mengira kami orang luar, mudah ditipu, ya? Jian Xiaoming mencabut pedangnya dan mendengus, aku tidak percaya. Tempat ini pasti restoran licik, panggil pemilikmu ke sini. Tuan, jangan asal bicara. Pengurus itu memegang tangan Jian Xiaoming dan berkata, kami tidak pernah menipu pelanggan. Saat menarik tangan itu, wajah Jian Xiaoming langsung pucat. Selama mengikuti Qin Yang, ia sudah cukup terbiasa menghadapi situasi. Tapi telapak tangan pengurus itu memancarkan aura kuat yang langsung merasuk ke dalam tubuhnya. Ini, setidaknya level Tianyuan. Seorang pengurus restoran ternyata seorang ahli Tianyuan? Jian Xiaoming jadi bingung. Li Yifan berkata pelan, Tuan Sekte, bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Tempat ini mencurigakan. Tidak perlu. Qin Yang tertawa kecil. Ehem. Shen Wenxuan berdeham dan berkata, Saudara Li, Tian Daolou punya mahar 1.000 juta batu roh. Masa segini saja pelit? Mendengar itu, Li Yifan hanya bisa tersenyum pahit. Qin Yang tersenyum, lalu berkata, kita tidak perlu membayar untuk makan kali ini. Mendengar itu, keempat orang lainnya langsung terkejut. Qin Yang menatap pengurus dan berkata dengan tenang, namaku Qin Yang. Mendengar itu, pengurus restoran itu terkejut sesaat, lalu segera memberi hormat dan berkata, Tuan, tunggu sebentar. Ya? Qin Yang mengangguk. Kami mungkin akan tinggal di restoranmu untuk beberapa waktu. Sediakan 5 kamar terbaik. Baik, akan saya atur sekarang juga. Pengurus itu membungkuk, lalu pergi dengan cepat. Li Yifan dan yang lain pun menatap Qin Yang dengan bingung. Saudara, kamu makan dan tinggal di sini sepuasnya. Tapi kurasa, 1.000 juta batu roh tak cukup kalau kita lama-lama di sini, gumam Jian Xiaoming. Tak masalah, dia takkan minta bayaran dari kita. Mendengar ini, mereka makin bingung. Tak lama kemudian, makanan mulai dihidangkan satu persatu. Dan saat ini, mereka benar-benar terkejut. Lebih dari selusin hidangan di atas meja. Jika diperhatikan, semuanya menggugah selera. Bahkan hanya dengan melihatnya saja, mereka sudah tidak tahan ingin mencicipi. Makanlah. Setelah Qin Yang berkata demikian, mereka pun langsung mengambil sumpit. Tak lama kemudian, semua makanan habis tanpa sisa. Bahkan Tian Linglong tak peduli lagi dengan penampilannya. Pengurus, kami mau bayar. Li Yifan melambaikan tangan. Pengurus segera datang dan tersenyum, gratis, tuan-tuan. Kamar di lantai atas sudah dibersihkan, silakan naik untuk beristirahat. Gratis? Mendengar itu, keempat orang saling pandang dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Di restoran Tianyu, lantai bawah adalah ruang makan, dan lantai atas adalah kamar tamu. Keempat orang termasuk Tian Linglong mendatangi kamar Qin Yang setelah melihat kamar mereka sendiri. Wah kakak? Jian Xiaoming melihat isi kamar itu dan berkata, Saudara, kamar ini terlalu aneh. Untuk sesaat, Jian Xiaoming bahkan tak tahu kata apa yang harus digunakan, dan hanya bisa menyebutnya aneh. Oh, apa yang aneh? Qin Yang tersenyum. Aku sulit mengungkapkannya dengan kata-kata. Rasanya sangat mewah, tapi juga sederhana dan agak usang, tapi terlihat sangat bersih dan rapi. Jian Xiaoming bergumam, pokoknya aneh sekali. Memang aneh? Qin Yang tersenyum tipis. Apa maksudnya? Beberapa orang tampak bingung. Lihat teko di atas meja itu,
kata Qin Yang. Jian Xiaoming mengambil teko di atas meja. Teko itu terbuat dari kayu, tampak hitam pekat, dan permukaannya seperti berbintik-bintik cahaya, seolah belum pernah dibersihkan. Shen Wenxuan memandangi teko itu, berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Ini kayu Zhenwangi." Shen Wenxuan tampak terkejut. "Apa itu Zhenwangi Eurami?" tanya Jian Xiaoming karena tidak tahu. Kayu Zhenwangi Eurami sangat cocok untuk meramu beberapa pil kelas 7. Kayunya mengandung aura kayu yang melimpah, dan sangat dingin sifatnya. Shen Wenxuan menjelaskan, untuk membeli kayu Zhenwangi sebanyak ini, butuh sekitar 10.000 batu roh. 10.000 batu roh? Jian Xiaoming, Li Yifan, dan Tian Linglong terkejut bukan main. 10.000 batu roh hanya untuk membuat teko di kamar tamu? Bukankah itu terlalu boros? Kalau ini, Li Yifan menunjuk pada kantong harum yang tergantung di samping tempat tidur. Itu seharusnya adalah parfum roh. Shen Wenxuan tersenyum, benda ini sangat bagus untuk membantu tidur para pejuang. Bahkan orang biasa yang menghirup aroma ini setiap hari bisa hidup lebih dari 100 tahun. Harganya sekitar 7.000 batu roh. Lebih dari 7.000. Tiga orang itu kembali tercengang. Shen Wenxuan melanjutkan, sebenarnya masih banyak lagi. Papan tempat tidur, meja kursi, dan barang-barang lainnya di ruangan ini sebagian besar terbuat dari material spiritual yang sangat berharga. Jika dihitung secara keseluruhan, rumah ini memerlukan setidaknya ratusan ribu batu roh untuk membangunnya. Namun karena tidak mengedepankan dekorasi mewah dan sempurna, maka terlihat agak aneh. Kini, ketiganya benar-benar tercengang. Qin Yang perlahan berkata, "Benar, jika tinggal di sini sepanjang hari, bahkan tanpa berlatih, tingkat kultivasi pun akan perlahan meningkat." Mendengar ini, mereka bertiga mulai mengamati ruangan dengan lebih cermat. "Kakak, kenapa setelah melihat daftar menu yang mahal itu, si pemilik kedai tidak meminta uang dari kita? Ini sangat mencurigakan." Jian Xiaoming tak tahan untuk bertanya. Tian Linglong yang juga bingung bertanya, "Apa karena kakak bermarga Qin?" "Ya." "Ya." "Benarkah?" Tian Linglong semakin bingung. Ia juga memperhatikan bahwa setelah Qin Yang menyebutkan marganya pada pemilik kedai, mereka langsung diperlakukan secara gratis. Tapi alasan ini terlalu tidak masuk akal, bukan? Qin Yang melanjutkan, "Tidak perlu heran. Di kota Tianyu, siapapun yang bermarga Qin bisa makan dan tinggal secara gratis, tidak akan diusir, bahkan akan diperlakukan seperti tamu kehormatan." "Waduh, kalau begitu aku mau ganti nama jadi Qin Xiaoming mulai sekarang." "Kalau kamu mau mati, silakan," kata Qin Yang dengan santai, "siapapun yang berpura-pura akan mati dengan tragis." Jian Xiaoming langsung menciutkan lehernya. Tian Linglong semakin bingung dan berkata, "Kenapa orang bermarga Qin mendapat perlakuan istimewa seperti itu?" Qin Yang hanya tersenyum, tak banyak bicara. "Baiklah, kalian semua istirahat beberapa hari di sini. 2 hari lagi, aku akan ajak kalian jalan-jalan keliling kota." Beberapa hari berikutnya, kelima orang itu beristirahat di kamar penginapan. Kecuali saat berkumpul untuk makan, sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk berlatih sendirian. Selama itu, mereka pun mulai mengetahui sedikit tentang kota Tianyu yang aneh ini. Di sini, orang-orang yang berlalu lalang, bahkan anak kecil berusia 6 tahun, semuanya sudah melewati tingkat kultivasi 9 gerbang, namun mereka semua terlihat santai dan tak ada pertarungan sama sekali. Tempat ini bagaikan surga tempat para ahli luar biasa menyepi. Keanehan seperti ini membuat mereka semakin tak habis pikir. Betapa anehnya, tempat sekuat ini tak pernah muncul di mata kekuatan besar benua Jiuyo. "Kakak, kita mau kemana?" Hari itu, Qin Yang membawa mereka keluar dari restoran dan berkeliling di kota Tianyu. "Mencari seseorang," kata Qin Yang perlahan, "mencari seorang buta, orang buta yang omongannya ngawur." "Buta?" Mereka langsung kebingungan. Selama beberapa hari berturut-turut, Qin Yang membawa mereka berkeliling kota Tianyu setiap hari. Mereka memang bertemu beberapa orang buta, tapi tak satu pun yang dicari Qin Yang, membuat mereka semakin tidak mengerti. Namun, karena Qin Yang selalu bertindak menurut kehendaknya, mereka sudah terbiasa dengan sifat misteriusnya. Hari itu, mereka duduk di sebuah kedai teh, minum teh sambil melihat orang yang berlalu lalang di jalanan. Suasananya sangat nyaman. Andai bisa tinggal di sini selamanya, pasti menyenangkan,
Benar, benar. Jian Xiaoming mengangguk, tempat ini enak sekali untuk ditinggali. Dan orang-orang di sini sepertinya tidak terobsesi dengan kultivasi, tapi justru menikmati hidup. Aneh sekali. Beberapa dari mereka duduk santai di kedai teh sambil berlatih, sambil mengobrol. Hari-hari bersama Qin Yang akhir-akhir ini sangat menyenangkan. Minum teh setiap hari, mencari orang, dan bersantai. Pergi. 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 Tiba-tiba, terdengar suara bentakan dari pintu kedai teh. Di pintu, tampak seorang pria berpakaian compang-camping dengan sandal jerami, duduk di ambang pintu sambil menyeret gulungan kain panjang, terlihat putus asa. Pengemis, apa kamu pikir bisa tinggal di tempat seperti ini? Cepat pergi, pelayan kedai membentaknya tanpa basa-basi. Kasihaan. Kasihani aku, beri aku sedikit teh, rengek si pengemis yang wajahnya tertutup jenggot tebal, hingga tak tampak jelas. Mimpi kali kamu. Cepat pergi, bentak pelayan dengan tak sabar. Biarkan dia masuk, tiba-tiba terdengar suara lembut. Qin Yang angkat bicara sambil tersenyum ringan, aku yang bayar tehnya. Mendengar ini, Jian Xiaoming langsung berbisik, kakak, satu cangkir teh harganya 1000 batu roh. Sekaya apapun kakak Li, masa mau ditipu seperti ini? Qin Yang hanya tersenyum tanpa menjawab. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih. Pengemis itu berjalan perlahan dengan meraba, menuju meja Qin Yang dan duduk. Dia buta. Tian Linglong dan yang lain langsung berpaling dengan ekspresi jijik. Qin Yang hanya memegang cangkir teh, menyeruput pelan, tanpa berkata apapun. Pengemis buta itu duduk, mengatupkan kedua tangan dan tersenyum, dari suara dan auranya, tuan ini pasti orang luar biasa. Dan nona ini juga sangat cantik. Aku yang tua dan buta, memberi hormat. Kamu pura-pura buta? Tian Linglong tak tahan dan berkata, bagaimana kamu tahu aku wanita cantik? Bukan hanya tahu, aku juga tahu kalau nona ini berusia 20 tahun, dan masih perawan. Hehe. Kamu, mesum. Si tua buta tertawa keras dan berkata, aku ini dewa. Tidak ada hal di dunia ini yang aku tidak tahu. Oh, ya? Jian Xiaoming tertawa, kalau begitu, coba tebak nasibku. Mendengar itu, si tua buta menoleh ke arah Jian Xiaoming dan berkata dengan kagum, TSK, luar biasa, pewaris pedang Jian Yinshan. Begitu kata-kata itu keluar, mereka semua langsung terkejut. Apakah si tua buta ini benar-benar bisa meramal? Lalu bagaimana dengan aku? Shen Wenxuan juga tersenyum. TSK, sepasang tangan Qi Kiao Tongxin, kamu pasti akan menjadi ahli alkimia kelas 1 di masa depan. Li Yifan tak bisa menahan diri dan bertanya, kalau aku bagaimana? Kamu ditakdirkan menjadi kaya, akan bertemu dengan orang mulia, dan pencapaianmu di masa depan tak terbatas. Tapi ingat, kamu harus membalas budi kepada orang mulia itu, bersyukur, dan memperlakukannya seperti orang tuamu sendiri. Kalau tidak, kamu akan mati. Orang mulia itu? Mungkinkah Qin Yang? Li Yifan juga terkejut saat itu. Sejak kemunculan Qin Yang, sekte Qingyu mereka, dan dirinya sendiri, memang selalu mendapat keberuntungan. Sekarang ia telah menjadi murid utama dan calon penerus ketua sekte. Beberapa kalimat dari si tua buta, membuat semua orang di ruangan itu, setengah percaya setengah ragu. Kalau begitu, bagaimana kamu melihat aku? Qin Yang tersenyum tipis saat itu. Si tua buta tertawa dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Setelah berkata demikian, si tua buta memandangi Qin Yang, tapi ia menghela napas, lalu berkata, Tuan Muda, tunjukkan telapak tanganmu. Baik. Qin Yang mengulurkan telapak tangannya, dan jari kasar si tua buta, menyentuhnya, lalu tersenyum dan menarik tangannya kembali, tapi tak berkata apa-apa. Tua buta, kenapa kamu malah diam? Tanya Tian Linglong. Hehe, aku minum teh dulu, minum teh dulu. Setelah berkata demikian, si tua buta mengangkat cangkir tehnya dan menenggaknya sekaligus. Sekarang bisa bicara, si buta Yu. Qin Yang bersuara perlahan saat itu. Braak. Tiba-tiba terdengar suara keras. Gelas di tangan si tua buta jatuh ke meja, dan dalam sekejap, ia pun menghilang. Orang ini? Melihat kejadian ini, beberapa orang terkejut.
Baru juga mau diramal, kenapa malah kabur? Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, dia takkan bisa kabur. Ayo kita pergi. Beberapa orang pun bangkit dan meninggalkan kedai teh. Di sisi lain, si tua buta telah berubah menjadi bayangan dan muncul di tikungan jalan, menepuk dadanya dan bergumam, astaga, hampir saja mati, hampir saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ya Tuhan, apakah benua Jiuyo akan berubah? Butayu, kenapa kamu kabur? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, tapi si tua buta memandang sekeliling dan tak melihat siapapun. Astaga, tidak bisa, aku tidak bisa tinggal di kota Tianyu lagi. Si tua buta langsung berlari lagi. Kalau kamu kabur lagi, percaya atau tidak, aku akan bongkar makam leluhur keluarga Yu. Mendengar ini, tubuh si tua buta gemetar dan menggertakkan gigi. Ya Tuhan, bagaimana mungkin aku bertemu dengan leluhur ini? Si tua buta lesu seketika, dan akhirnya hanya bisa berhenti dan mondar-mandir. Di sisi lain, Qin Yang berjalan santai di jalan bersama beberapa orang lainnya, sambil bergumam sendiri, yang membuat Li Yifan dan Shen Wenxuan semakin bingung. Si tua buta sudah kabur, namun Qin Yang tidak mengejarnya. Ia justru berjalan santai sambil berbicara sendiri. Apakah ia sudah gila? Apa dengan begini, orang itu akan datang sendiri? Namun saat beberapa orang masih bertanya-tanya, sosok seseorang tiba-tiba muncul dan berlari ke arah mereka. Orang itu mengenakan pakaian putih, rambut panjangnya diikat rapi di belakang kepala, wajahnya pucat, namun fitur wajahnya sangat serasi dan enak dipandang. Tapi jika diperhatikan baik-baik, ada garis-garis aneh di matanya, garis hitam pekat yang menyebar secara aneh di pupilnya. Hai semuanya, hai semua. Tadi aku hanya pergi mengganti pakaian, jadi agak lama. Maaf, maaf. Orang itu memberi salam dengan tangan terkepal dan tersenyum. Kamu siapa? Hehe, kalian bisa memanggilku si tua buta, atau Butayu, terserah, suka-suka kalian. Setelah orang itu berbicara, beberapa orang langsung tercengang. Apakah ini si tua buta tadi? Baru sebentar, tapi sudah seperti orang yang benar-benar berbeda. Kalau bukan karena suaranya yang masih bisa dikenali, mereka takkan percaya. Kenapa tidak kabur lagi? Qin Yang memandang orang di depannya, tersenyum dan berkata, kenapa tidak lari lagi? Paman Qin, aku salah, aku benar-benar salah, tolong maafkan aku. Si tua buta langsung berlutut dengan bunyi duk, dan meratap, tidak peduli dengan tatapan heran orang-orang di sekitarnya. Tangisan penuh ingus dan air mata ini membuat Tian Linglong dan yang lainnya ikut terharu. Bahkan tanpa sadar mereka juga merasa ingin menangis. Masih berani bermain-main denganku? Ah, tidak berani. Di dunia ini, 9 langit 10 bumi, alam semesta luas, langit masuk ke bumi, kekacauan dan kehampaan, siapa yang berani bermain-main dengan Anda? Tidak berani, benar-benar tidak berani. Si tua buta bersujud di tanah dengan sungguh-sungguh. Masih ingin bermain-main? Qin Yang melihat air mata Li Yifan dan yang lainnya, lalu berkata, buang jauh-jauh pikiran kecilmu. Ya. Segera, Li Yifan dan yang lainnya merasakan, kesedihan di hati mereka lenyap. Melihat si Butayu lagi, mereka semua mulai merasa was-was dari dalam hati. Orang tua ini ternyata tidak sesederhana penampilannya. Menangis sendiri sudah cukup, tapi kenapa bisa menyeret mereka semua ikut merasa sedih? Namun Qin Yang, sebaliknya, tidak terpengaruh sama sekali. Jangan banyak omong. Saat itu, Qin Yang menyilangkan tangan di belakang punggung, dan berkata dengan tenang, di hadapanku, simpan semua tipu dayamu, jangan berpikir macam-macam. Kamu buta, tapi masih hidup? Tidak berani, Tuan Qin, silakan beri perintah, silakan beri perintah. Si tua buta memberi hormat. Bagaimana keadaan keluarga Yu sekarang? Siapa kepala keluarganya? Semuanya baik, semuanya baik. Kepala keluarga Yu sekarang adalah Yu Tianxing, cicit ke-6 dari orang tua itu, Kaisar Yu. Kaisar Yu? Mendengar gelar ini, Tian Linglong dan yang lainnya terkejut. Di benua Jiuyo, sepanjang sejarah, satu-satunya yang mereka tahu menyandang gelar, Kaisar, hanyalah Kaisar Jiuyo. Sejak kapan ada Kaisar Yu? Aturan keluarga Yu tua itu sangat bagus. Meskipun aku tak suka,
tapi harus kuakui, bisa membuat keturunannya berkembang dengan baik. Ayo, antar aku ke rumah keluarga Yu. Apa? Mendengar ini, Butayu langsung meringis dan berkata, Tuan, mohon jangan, Anda juga tahu saya tidak pantas masuk rumah keluarga Yu. Itu hanya omonganmu saja. Kalau kamu tak pantas, maka, semua keluarga Yu, boleh pergi sekarang juga. Jangan banyak alasan, bawa aku ke sana. Baiklah. Si Butayu tampak tak berdaya, dan akhirnya memimpin jalan bagi Qin Yang dan yang lainnya dengan ekspresi penuh keluhan. Sepanjang jalan, Butayu melirik Qin Yang, kadang ingin berbicara, kadang menunduk dan merenung. Hei, tua buta. Jian Xiaoming tak tahan bertanya, kamu kenal kakakku dari mana? Kakakmu? Si tua buta memandangi Jian Xiaoming, lalu tersenyum dan berkata, kamu bocah gendut, adik Paman Qin? Memangnya kenapa? Aku keturunan Jian Yinshan, memangnya aku tak pantas? Nenek moyangmu saja tak pantas ke sini. Jadi kamu, ya, pantas-pantas saja. Si tua buta menjawab tanpa basa-basi. Kamu orang tua, sungguh kurang ajar. Jian Xiaoming memandangi si tua buta, lalu bergumam dalam hati, orang ini sebenarnya benar-benar buta atau pura-pura? Kayaknya semuanya dia tahu dengan jelas sekali. Orang tua buta itu tampak terlalu malas untuk memperhatikan Jian Xiaoming dan yang lainnya. Ia memandang Qin Yang dengan hormat dan berkata, Paman Qin, mengapa Anda ingin pergi ke kediaman keluarga Yu? Sekarang keluarga Yu dengan ketat mematuhi wasiat leluhur mereka tidak akan muncul ke dunia luar. Oh, benarkah? Qin Yang tersenyum dan berkata, aku tidak menyuruh mereka untuk muncul. Aku datang kali ini untuk meminta sesuatu. Masa mereka tidak bisa memberiku muka sedikit pun? Akan diberikan, pasti akan diberikan. Orang tua buta itu mengutuk dalam hati. Siapa yang berani tidak memberikannya? Setelah berputar-putar, beberapa sosok akhirnya muncul di depan sebuah rumah besar di kota itu. Kalau diperhatikan dengan saksama, rumah itu tidak memiliki gerbang yang terlalu lebar. Saat ini, di depan gerbang, berdiri dua patung singa batu, yang tampak berdebu dan tidak bersemangat. Di sisi kiri dan kanan singa batu, berdiri dua orang penjaga. Namun di atas ambang pintu, dua aksara besar sangat mencolok. Apa? Melihat dua huruf besar itu, Jian Xiaoming tiba-tiba terperangah. Ada apa? Tian Linglong dan yang lainnya memandang Jian Xiaoming dengan penasaran. Kalian tidak menyadarinya? Jian Xiaoming berkata, dua huruf yang tertulis di sana, Yufu. Gaya tulisannya mirip sekali dengan tiga karakter, kota Tiandao. Begitu Jian Xiaoming mengatakan ini, beberapa orang pun melihat dan mendapati bahwa itu memang benar. Sepertinya ditulis oleh orang yang sama. Jian Xiaoming bergumam. Kali ini, ia tidak mengatakan tulisan itu jelek. Ia belum lupa, terakhir kali ia mengatakan tulisan itu jelek, ia dipukul oleh Qin Yang. Namun saat ini, masih ada beberapa sosok yang berdiri tegak di depan gerbang kediaman keluarga Yu. Orang-orang itu terlihat tampan. Pemimpinnya adalah seorang wanita berpakaian ungu. Berdiri di depan kediaman keluarga Yu yang tampak usang, keberadaannya seolah memberi napas kehidupan pada tempat itu. Wanita yang mempesona. Di belakang wanita itu, berdiri 8 sosok yang tampak tegas. Ketika mereka melihat Qin Yang dan yang lainnya datang, mereka langsung menunjukkan sikap waspada. 8 ahli alam Tianyuan. Kini Tian Linglong telah mencapai tingkat 1 Tianyuan, ia langsung merasakan aura dari 8 orang itu. Wanita berpakaian ungu itu sangat mencolok, ditemani oleh 8 ahli alam Tianyuan. Tampaknya, mereka hanya pengawalnya saja. Siapa mereka? Tanya Qin Yang dengan santai. Tak perlu dihiraukan, mereka hanya orang-orang dari keluarga Huangfu, jawab orang tua buta. Mendengar itu, Qin Yang berkata pelan, orang-orang dari keluarga Huangfu, ada urusan apa di kediaman keluarga Yu? Aku juga tidak tahu, tapi mereka sudah menunggu berhari-hari, dan tidak mau pergi. Katanya harus bertemu dengan bocah Yu Tianxing. Orang tua buta itu tidak banyak bicara, lalu membawa Qin Yang dan yang lainnya masuk ke dalam kediaman. Berhenti. Siapa kalian? 4 orang penjaga di pintu, segera menghalangi mereka. Buka mata anjing kalian lebar-lebar dan lihat siapa aku, maki orang tua buta. Siapa kamu? Penjaga itu kebingungan.
Aku tidak peduli siapa kamu. Ini kediaman keluarga Yu, kamu tidak boleh masuk, bentak salah satu penjaga. Astaga, aku si buta Yu, ingin pulang ke rumah sendiri, tapi kalian malah melarangku masuk? Orang tua buta itu tiba-tiba marah, memaki, bajingan buta, suruh Yu Tianxing keluar temui aku. Siapa kamu? Berani-beraninya menyuruh kepala keluarga kami keluar? Mendengar ini, Qin Yang hanya tersenyum kecil. Orang tua buta itu merasa malu di depan Qin Yang. Mukanya sudah tidak ada lagi. Ia pun menjadi sangat marah. Tian Linglong dan yang lainnya hanya bisa terpana. Mereka hanya menebak bahwa orang tua buta ini mungkin berasal dari keluarga Yu di kota Yu. Tetapi sepertinya keluarga Yu tidak mengenalinya. Sekarang ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton. Ada apa ini? Dan saat itu juga, sekelompok orang datang dari arah jalan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berambut perak, mengenakan jubah biru dan memiliki aura bangsawan yang alami. Tuan Muda Yu. Melihat orang tua buta itu, pemuda berambut perak itu terkejut dan berkata, "Anda bagaimana bisa kembali? Bocah busuk, kakekmu ini mau pulang atau tidak? Memangnya kamu bisa apa?" Yu Yunfan, keluarga Yu kalian benar-benar sombong, aku mau pulang ke rumah saja tidak diizinkan? Suruh ayahmu keluar temui aku. Yu Yunfan? Wajah wanita berpakaian ungu itu langsung berubah saat mendengar nama itu. Tuan Muda Yunfan. Wanita berpakaian ungu maju ke depan, memandang Yu Yunfan, dan berkata, "Hamba, Huang Fuyanran, memberi hormat kepada kepala keluarga Yu, dan memohon agar Tuan Yu Yunfan menyampaikan pesanku." Keluarga bangsawan? Yu Yunfan tersenyum ringan dan berkata, "Maaf, keluarga Yu kami sudah lama hidup di kota Tianyu dan tidak ingin diganggu. Jika ayahku tidak ingin bertemu, maka memang tidak ingin bertemu." Yu Yunfan tidak bicara banyak kepada Huang Fuyanran, melainkan berbalik memandang orang tua buta itu, lalu berkata, "Tuan Yu, sudah lama tidak bertemu. Ayah mengira Anda sudah meninggal." "Enyahlah, kakekmu ini tidak akan mati sebelum kamu." Mendengar itu, Yu Yunfan tertawa. "Silakan masuk." Ia mempersilakan mereka masuk ke kediaman keluarga Yu. Melihat Qin Yang dan yang lainnya, Yu Yunfan bertanya, "Mereka ini?" "Ini Paman Qin," jawab si buta Yu dengan serius. "Salam hormat, Tuan Qin." "Enyahlah, bukan Tuan Qin, tapi Paman Qin, bocah, sudah sekian lama tidak bertemu, kulitmu makin tebal." Menghadapi teguran si buta Yu, Yu Yunfan hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkan, malah memimpin mereka masuk ke dalam. Namun saat itu, Tian Linglong, Shen Wenxuan, Jian Xiaoming, dan Li Yifan merasa sangat bingung. Dilihat dari panggilannya, si buta Yu ini sepertinya memang dari keluarga Yu. Tapi penjaga gerbang tadi tidak mengenalinya. Yu Yunfan tampaknya adalah putra kepala keluarga Yu saat ini. Dan wanita berbaju ungu itu dari keluarga Huang Fu. Keluarga seperti apa itu sebenarnya? Masa datang ke kediaman keluarga Yu saja tidak diizinkan masuk? Sejak memasuki kota Tianyu, semuanya terasa sangat aneh. Saat itu juga, di luar kediaman keluarga Yu, Huang Fuyanran pun merasa bingung. "Nona, kita sudah datang jauh-jauh, keluarga Yu ini terlalu sombong kan?" Keluarga Yu dari timur memiliki warisan yang panjang, dan telah mengasingkan diri selama lebih dari 10.000 tahun. Mereka tidak kalah dari keluarga Huang Fu kita. Beberapa aturan adalah hal yang wajar, kata Huang Fuyanran dengan tenang. Tapi keluarga kita juga keluarga kuno, sikap mereka terlalu angkuh. Biasakan saja. Huang Fuyanran melanjutkan, kita yang sedang meminta bantuan orang lain, jadi kita tunggu saja. Baik. Pada saat yang sama, Qin Yang dan yang lainnya telah masuk ke dalam kediaman keluarga Yu. Dan begitu melewati gerbang utama, Shen Wenxuan dan yang lainnya baru menyadari bahwa yang disebut kediaman keluarga Yu ini, sungguh luar biasa megah dan kuat. Seluruh kompleksnya penuh dengan bebatuan indah, taman buatan, paviliun, menara, dan bangunan bertingkat, semuanya tersusun rapat. Dari luar, kediaman keluarga Yu tampak seperti rumah sederhana, tetapi di dalamnya, ruangannya tampak lebih besar 10 kali lipat dari yang terlihat di luar. Ilmu macam apa ini? Tuan Yu, mohon tunggu sebentar, saya akan memberitahu ayah. Pergilah. Orang tua buta Yu menjawab dengan santai. Setelah Yu Yunfan pergi, si buta Yu langsung menoleh kepada Qin Yang, memberi hormat dan berkata, "Paman Qin,
mohon tunggu sebentar. Keluarga Yu sekarang benar-benar sombong. Itu semua karena sifat buruk keluarga lama ini. Nanti kalau Yu Tianxing datang, aku akan menegurnya habis-habisan. Beberapa orang duduk di paviliun dan menunggu, namun tak ada seorang pun yang datang. Waktu berlalu dari pagi hingga matahari terbenam di barat. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Jian Xiaoming bergumam. Mendengar itu, Qin Yang tersenyum dan berkata, kalau mereka tidak mau keluar, mari kita pergi saja. Jangan, Paman Qin, akan saya panggilkan mereka, kata si buta Yu terburu-buru, lalu berdiri, menghembuskan napas keluar paviliun, dan berteriak keras. Yu Tianxing, cucu sialan, keluar kamu. Teriakan itu mengguncang seluruh kediaman keluarga Yu, hampir membuat telinga Jian Xiaoming dan yang lainnya tuli. Master Yu, apakah kamu ingin merobohkan seluruh kediaman keluarga Yu milikku? Terdengar suara tawa yang lantang dan hangat pada saat itu. Dari sudut bangunan, sosok pria berbaju putih melangkah maju. Pria berbaju putih itu bertubuh tegap dan berwajah ramah, penuh senyum. Yu Tianxing, apa yang kamu pikirkan? Paman Qin sudah datang, tapi kamu malah bersembunyi, maki si buta Yu langsung. Master Yu, jangan lupakan siapa dirimu. Orang yang baru datang adalah Yu Tianxing, kepala keluarga Yu. Yu Tianxing berkata tenang, dulu leluhur tidak membunuhmu hanya karena menghargai wajah Kaisar Jiuyo. Kamu memang berasal dari keluarga Yu, tapi kamu adalah seorang pendosa. Enyah. Pendosa. Omong kosong tiap hari. Keluarga Yumu itu, kalau bukan karena Paman Qin, aku pun enggan datang. Si buta tua berkata malas, aku kesini demi Tuan Qin. Tuan Qin ingin meminjam sesuatu dari keluargamu. Oh. Mendengar itu, Yu Tianxing menatap Qin Yang. Meminjam sesuatu dari keluarga kami? Yu Tianxing bertanya penasaran, tapi sepertinya, kamu salah pilih orang. Yusan, orang yang membawamu kemari, tidaklah terlalu ramah dengan keluarga kami. Mengandalkan mukanya takkan banyak membantu. Aku pun tak ingin mengandalkan mukanya. Qin Yang berkata dengan santai, memang bagus keluarga Yumu mengasingkan diri dari dunia luar, dan mematuhi ajaran leluhur, tapi kurasa, kalian belum lupa semua wasiat leluhur bukan? Misalnya, siapapun yang bermarga Qin harus diperlakukan dengan istimewa di kota Tianyu ini. Aku hanya ingin tahu, apakah kalian masih ingat ajaran leluhur yang lainnya? Qin Yang mengucapkan kata-katanya perlahan, dan mata Yu Tianxing menatapnya makin tajam, penuh keraguan. Apa? Kamu mau membunuhku? Tanya Qin Yang sambil tersenyum tipis. Yang kubicarakan hanyalah ajaran leluhurmu. Selama puluhan ribu tahun, orang lain mungkin tak tahu, tapi bukan berarti aku tidak tahu. Membunuh? Jian Xiaoming dan yang lain langsung tegang. Mengapa hanya dengan beberapa kalimat, Yu Tianxing sampai ingin membunuh Qin Yang? Dasar anak bau, jangan sembarangan, hardik Yusan segera. Paman Qin adalah tamu agung dari keluarga Yu. Kamu tidak boleh menyinggungnya, mengerti? Mendengar itu, Yu Tianxing malah merasa geli. Tak bisa menyinggung? Ia kepala keluarga Yu. Bukan hanya di kota Tianyu, bahkan di seluruh benua Jiuyo, tidak ada orang yang tidak bisa ia hadapi. Sudah lama aku tak melihat bocah semuda dan semembangkang ini. Dengan kata-kata yang kamu ucapkan barusan, seandainya kamu datang sendiri, kamu sudah mati sejak tadi. Kalau begitu, aku harus berterima kasih karena kamu tak membunuhku. Qin Yang kembali berkata, leluhur keluargamu, Kaisar Yu, adalah salah satu tokoh besar zaman dulu, Kaisar pertama Jiuyo, jauh sebelum Kaisar Jiuyo yang sekarang muncul. Tapi sekarang keluarga Yumu hampir hancur. Kalau bukan karena Kaisar Jiuyo mengagumi karakter Kaisar Yu dan membantu keluargamu, mungkin kalian sudah jadi pengemis di jalanan. Mungkin kamu tak tahu, mengapa ajaran leluhur menyebutkan bahwa, siapapun yang bermarga Qin harus dihormati? Qin Yang memandang Yu Tianxing dan berkata tenang, karena Kaisar Jiuyo juga bermarga Qin. Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya Yu Tianxing, bahkan Jian Xiaoming dan Tian Linglong pun melongo. Kaisar Jiuyo juga bermarga Qin? Keempat orang, Shen Wenxuan dan yang lain, menatap Qin Yang dengan kaget luar biasa. Qin Yang juga bermarga Qin, dan ia tahu banyak tentang urusan Kaisar Jiuyo. Jangan-jangan, Qin Yang adalah keturunan Kaisar Jiuyo?
Setelah kepergian Kaisar Yu dari keluarga Yu, kalian mengasingkan diri dari dunia luar. Itu menjadi sumber kekuatan kalian. Tapi jangan sampai melupakan warisan leluhur hanya karena itu. Ketika bahaya datang ke-9 kalinya, keluarga Yu harus bangkit. Yu Tianxing mendengus, tentu saja aku tak akan lupa. Namun kini, di Jiuyo, berbagai kekuatan berkumpul. Tidak ada tanda bahaya. Itu belum pasti. Pertempuran melawan iblis, membara selama puluhan ribu tahun. Para iblis itu, tidak dimusnahkan sepenuhnya oleh Kaisar Jiuyo. Mungkin suatu hari nanti, mereka akan bangkit kembali. Bagaimana kamu tahu? Wajah Yu Tianxing berubah. Hanya dugaanku saja. Mendengar jawaban Qin Yang, Yu Tianxing mendengus dan tak bicara lagi. Itu di luar, gadis dari keluarga Huang Fu kan? Qin Yang tiba-tiba berkata. Keluarga Huang Fu juga salah satu keluarga bangsawan besar. Latar belakangnya tak kalah dari keluarga Yumu. Kalau seseorang datang untuk meminta bantuan, dan kalian bahkan enggan menemuinya, bukankah itu tidak pantas? Seorang sesepuh dari keluarga Huang Fu hampir meninggal. Mereka datang ke keluarga kami untuk mencari cara memperpanjang hidupnya, kata Yu Tianxing datar. Keluarga Yu mengasingkan diri dari dunia. Menolak secara langsung justru tak sopan. Maka lebih baik tidak menemuinya sama sekali. Tak tahu berterima kasih, umpat Qin Yang pelan. Apa katamu? Tanya Yu Tianxing dingin. Kataku kalian tak tahu berterima kasih. Dalam catatan leluhur kalian pasti ada. Setelah kematian Kaisar Yu dari keluarga Yu, keluarga Huang Fu membantu agar garis keturunan keluarga Yu tak punah. Sekarang mereka datang meminta bantuan, tapi kalian malah menghindar. Bukankah itu namanya tak tahu budi? Pada saat ini, melihat Qin Yang dan Yu Tianxing berbicara, Yusan memilih duduk diam di sisi dan tidak menyela. Jian Xiaoming, Shen Wenxuan, Tian Linglong, dan Li Yifan semuanya bingung, hanya berdiri di sisi tanpa tahu apa yang terjadi. Orang tua buta. Jian Xiaoming menarik lengan Yusan dan bertanya, apa sih yang sedang dibicarakan kakakku dan si Yu Tianxing itu? Yusan melirik Jian Xiaoming dan berkata, sepertinya kamu panggil paman Qin itu kakak. Tapi ku bilang, jangan kepo, jangan tanya-tanya. Aku cuma ingin tahu, siapa sebenarnya si tua Yu ini? Siapa dia? Yusan menyeringai dan berkata, coba sebut, apa kekuatan terbesar di benua Jiuyo sekarang? 4 sekte besar, Jiang'e, Sekte Neter, Sekte Dewa Matahari, dan Istana Raja Suci. Benar. Nah, keluarga Yu ini, bisa kamu anggap sebagai garis keturunan keluarga yang bahkan tak bisa dikalahkan, meskipun keempat sekte itu bersatu. Masa sih? Mendengar ini, keempat orang itu langsung syok. 4 sekte besar semuanya memiliki ahli tingkat transformasi dewa. Sekuat apapun keluarga Yu, masa bisa menandingi keempat sekte itu? Apalagi, Yusan bahkan tidak menanyakan kekuatan puncak sekte-sekte itu. Terlalu mengada-adakan? Kalian tak percaya? Yusan tertawa kecil. Kekuatan tertinggi dari 4 sekte itu biasanya adalah tingkat transformasi dewa kan? Ya. Di kota Tianyu, atau di Oasis Dayu, ada banyak ahli tingkat transformasi dewa. Termasuk aku. Kamu? Jian Xiaoming memandang Yusan, lalu mendengus dan tak berkata lagi. Orang tua buta ini, omongannya terlalu ngawur, tak bisa dipercaya. Namun saat itu juga, tatapan Yu Tianxing pada Qin Yang berubah, seolah tengah mengamatinya dalam-dalam. Pantas saja Yusan membawamu kemari. Rupanya kamu tahu banyak, kata Yu Tianxing dengan dingin. Aku hanya ingin memberimu saran soal keluarga Huang Fu. Siapa tahu suatu hari nanti, kalian harus bertempur bersama. Kalau sekarang malah saling diam, bukankah itu buruk? Tapi terserah kamu mau bagaimana. Itu bukan tujuan utamaku datang kali ini. Aku ingin meminjam sesuatu dari keluarga Yumu untuk memasuki gurun. Apa? Yu Tianxing bertanya lagi. Hal berdayu. Begitu kata-kata ini diucapkan, seketika, aura mengerikan menyebar dari gazebo, semua orang merasakan aura membunuh yang begitu kuat, langsung melanda mereka. Melihat ekspresi Yu Tianxing, Qin Yang berkata dengan kesal, meminjam hal berdayu saja. Kenapa kamu begitu emosional? Meminjam hal berdayu saja?
Yu Tianxing benar-benar ingin menghajar Qin Yang saat itu juga. Halberd Dayu adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun oleh keluarga Yu mereka. Jangan pandang aku seperti aku seekor kodok yang menginginkan daging angsa, kata Qin Yang dengan kesal. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali Halberd Dayu milik keluargamu keluar? Kamu sendiri sebagai kepala keluarga, apa kamu bisa menguasainya dengan baik? Mendengar kata-kata Qin Yang, sorot mata Yu Tianxing menjadi semakin dingin. Qin Yang melanjutkan, baiklah, jangan bilang aku menindasmu. Pinjamkan saja Halberd Dayu itu padaku, dan aku akan membantumu mengembalikan kekuatan sejati Halberd Dayu. Begitu kata-kata itu keluar, mata Yu Tianxing kembali bersinar dingin. Jian Xiaoming dan Shen Wenxuan yang berada di sisi mereka, bisa merasakan dengan jelas bahwa, sejak Qin Yang menyebut nama Halberd Dayu, sorot mata Yu Tianxing menjadi semakin dingin, dan tanpa sepatah kata pun, aura membunuh di tubuhnya makin kuat. Melihat tatapan dingin Yu Tianxing, Qin Yang pun menjadi agak tidak sabar. Mau dipinjamkan atau tidak, katakan saja. Aku tidak punya waktu untuk dibuang-buang di sini bersamamu. Buang-buang waktu? Siapa yang membuang waktu siapa? Halberd Dayu adalah pusaka keluarga kami yang diwariskan turun-temurun. Dalam pertempuran membakar iblis dulu, leluhur kami mengandalkan Halberd ini untuk membunuh satu kaisar iblis. Cuma kaisar iblis kan? Kaisar Jiuyo bahkan bisa membunuh 3 atau 5 orang kaisar iblis dengan tangan kosong. Kamu? Untuk sesaat, Yu Tianxing kehabisan kata karena kesal. Nama Kaisar Yu mungkin terdengar asing bagi generasi muda di benua Jiuyo saat ini. Namun 10.000 tahun lalu, Kaisar Yu adalah tokoh paling kuat di seluruh benua Jiuyo. Memang, jika dibandingkan dengan Kaisar Jiuyo yang muncul kemudian, Kaisar Yu jelas masih kalah. Namun membandingkan secara langsung seperti itu tanpa sopan santun sedikit pun, jelas membuat marah. Aku tidak akan meminjamkannya, kata Yu Tianxing dengan tegas. Kalau saja bukan karena Tuan Yu membawa Anda ke sini hari ini, aku sudah membunuhmu dari tadi. Beraninya kamu, seru Tuan ketiga Yu dengan marah. Yu Tianxing, kalau kamu berani menyentuh Tuan Qin sedikit saja, aku akan melanggar sumpah darahmu dan membuat masalah besar dengan keluarga Yu kalian. Mendengar ucapan keras Tuan ketiga Yu, Yu Tianxing pun tertegun. Tuan Yu, jangan lupa bagaimana dulu kau bersumpah di hadapan leluhur Kaisar Yu. Aku ingat, tidak perlu kamu ingatkan, tapi kalau kamu berani menyentuh Tuan Qin, aku yang akan menghancurkan keluarga Yumu, balas Tuan ketiga Yu. Saat ini, suasana menjadi sangat tegang. Jian Xiaoming dan yang lainnya pun tertegun. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Qin Yang sendiri malah merasa lucu. Ia duduk dengan santai dan berkata pelan, sepertinya memang tidak bisa dibicarakan baik-baik. Padahal aku sudah memberikan kelonggaran, bersedia menggunakan Halberd Dayumu untuk membantumu mengembalikan kejayaannya di masa lalu. Sayangnya, kamu tampaknya tidak menghargai. Kamu ingin memaksaku menggunakan kekerasan? Begitu Qin Yang mengatakan itu, senyum di wajahnya perlahan-lahan memudar. Saat itu juga, Tuan ketiga Yu buru-buru maju, menghampiri Qin Yang, membungkuk dan berkata, Tuan Qin, jangan marah, jangan marah. Kenapa mesti marah pada bocah-bocah tidak tahu diri itu? Biar aku yang mendisiplinkan dia. Selesai berkata begitu, Tuan ketiga Yu berbalik dan keluar dari pendopo. Yu Tianxing pun mengikutinya. Di dalam pendopo, hanya tersisa Qin Yang dan keempat rekannya. Kakak, sebenarnya siapa sih keluarga Yu ini? Kalau perlu, suruh saja Yu Dongtian menghancurkan mereka. Jian Xiaoming masih terlihat ketakutan. Aura membunuh tadi membuatnya merasa seperti baru saja berjalan di neraka. Mengerikan. Yu Dongtian? Qin Yang tersenyum, Yu Dongtian saja harus menundukkan kepala bila datang ke tempat ini. Mendengar itu, keempatnya langsung pucat. Siapa Yu Dongtian? Salah satu tokoh paling kuat di benua Jiuyo. Tapi di sini harus menundukkan kepala? Serius? Keluarga Yu dan keluarga Huangfu, apakah mereka keluarga kuno seperti yang disebut dalam legenda? Tian Linglong tak tahan bertanya. Aku pernah dengar dari ayahku, di benua Jiuyo yang luas dengan ratusan juta penduduk dan banyak negara, ada banyak sekte kelas 3 dan sebagainya, tapi di antara semua itu, ada negara dan keluarga kuno yang tersembunyi. Apakah keluarga seperti itu benar-benar ada? Tanya Shen Wenxuan dengan takjub. Ya? Qin Yang mengangguk. Rahasia benua ini sangat dalam.
Kalian akan memahaminya seiring waktu. Tapi untuk sekarang, kalian masih terlalu lemah. Nanti saja kalian memahaminya setelah mencapai ranah Tongtian atau ranah transformasi dewa. Sejak Qin Yang memutuskan untuk membina Qin Yunzong dan melatih mereka, tentu ia tak akan menyembunyikan banyak hal. Tapi sekarang, memang belum waktunya untuk menjelaskan semuanya secara mendetail, takutnya malah membuat mereka ketakutan. Tuan ketiga Yu itu juga dari keluarga Yu kan? Tapi kenapa hubungannya dengan Yu Tianxing terlihat tidak baik? Tanya Li Yifan heran. Ada latar belakang yang cukup rumit di balik itu, jadi tidak apa-apa aku ceritakan pada kalian, kata Qin Yang perlahan. Keluarga Yu adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di benua Jiuyo 10.000 tahun lalu. Mereka sangat kuat dan punya akar yang dalam. Mereka bahkan melahirkan Kaisar Yu, tokoh terkuat di benua saat itu. Lalu Kaisar Jiuyo bagaimana? Kaisar Jiuyo baru terkenal sekitar 10.000 tahun kemudian, jauh setelah Kaisar Yu. Begitu ya? Qin Yang mengangguk dan berkata, saat berlangsungnya pertempuran membakar iblis waktu itu, Kaisar Yu gugur, dan keluarga Yu kehilangan penopangnya. Kekuatan mereka pun melemah. Akhirnya, Kaisar Jiuyo yang membantu menopang keluarga Yu sampai akhir pertempuran, dan keluarga Yu pun mengasingkan diri di kota Tianyu. Tuan ketiga Yu itu adalah keponakan ketiga Kaisar Yu, juga pernah menjadi kepala keluarga Yu. Keponakan ketiga? Mendengar itu, keempat orang langsung melongo. Tunggu dulu. Jian Xiaoming berseru, tunggu, tunggu. Kakak, Tuan ketiga Yu itu keponakan ketiga Kaisar Yu? Tapi Kaisar Yu hidup 10.000 tahun lalu. Jadi Tuan ketiga Yu sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun? Mana mungkin? Bahkan orang di tingkat transformasi dewa pun tidak bisa hidup selama itu. Tian Linglong dan yang lainnya pun mengangguk setuju. Qin Yang tertawa, di dunia ini, umur itu hal yang aneh dan tidak bisa diprediksi. Bahkan aku sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan pasti. Ada cara-cara khusus seperti darah beku Changsu atau penjaga tua yang menghentikan usia mereka, semua itu teknik untuk memperpanjang hidup. Meski Tuan Buta Yu tidak seperti mereka, dia punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Tian Linglong dan yang lain mengangguk. Memang pengetahuan mereka tentang benua Jiuyo masih sangat terbatas. Lalu kenapa hubungan Tuan ketiga Yu dan keluarga Yu terlihat kurang baik? Itu karena masalah Tuan Buta Yu sendiri. Dulu dia sangat keras kepala dan membuat banyak masalah. Tapi bagaimanapun juga dia adalah keponakan ketiga Kaisar Yu, jadi masih dianggap keluarga. Namun setelah Kaisar Yu wafat, Tuan ketiga Yu masih hidup berfoya-foya, dan akhirnya diusir dari keluarga oleh pihak keluarga Yu. Diusir dari keluarga? Keluarga Yu terlalu kejam kan? Jian Xiaoming menggerutu. Qin Yang tersenyum dan berkata, itu bukan alasan utamanya. Yang utama, karena bakat Tuan ketiga Yu sangat buruk. Biasanya seorang kultivator bisa naik satu tingkat dalam setahun, tapi dia butuh 10 tahun untuk naik satu tingkat. Benar-benar payah. Selain itu, pernah terjadi satu kejadian besar, dan sejak itu dia diusir. Lalu, kenapa sekarang dia bisa kembali lagi? Tanya Li Yifan penasaran. Orang ini sebenarnya tidak benar-benar kembali, tapi kemudian, karena Kaisar Jiuyo, Tuan ketiga Yu bisa menemukan rahasia dalam dirinya sendiri, yang membuatnya mencuat seketika. Namun, bantuan Kaisar Jiuyo pada orang ini, juga demi keluarga Yu. Ia berharap Tuan ketiga Yu bisa kembali ke keluarga Yu dan membantu membangkitkan kembali keluarga tersebut. Tapi Tuan ketiga Yu sendiri tidak bisa menerima keluarga Yu. Itulah sebabnya Tuan ketiga Yu pada akhirnya tidak kembali ke keluarga Yu, melainkan memilih menjadi orang yang tersembunyi, membantu keluarga Yu hanya saat mereka berada dalam bahaya. Mendengar penjelasan Qin Yang, mereka perlahan-lahan mulai memahami. Ternyata, ada rahasia yang tidak diketahui umum di antara mereka. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.